Materi pada video kali ini adalah input output operation, IO operation. Nah, yang namanya input output operation itu tidak sekedar system.out.println atau scanner ya, bukan hanya itu saja. Ada banyak sekali input output yang bisa digunakan dalam bahasa Java. Jadi input bukan sekedar masukan dari terminal, tapi bisa saja masukan data dari directory komputer atau file atau bentuk suara misalkan. Nah, ini kan IO operation itu dirangkum atau disimpan dalam package library java.io. Nah, ada berbagai macam input output operation. Nah, ini contohnya adalah ada buffer input stream, data input stream, file input stream untuk yang output. Ini untuk input, terus outputnya ada output stream reader dan lain-lain. Nah, saya akan jelaskan beberapa saja penggunaan dari input output operation. Misalkan saya ambil ini bagian dari input file. Saya ambil dari gigs for gigs. Nah, ini kita ganti dulu solution. Ini fungsi utamanya. Kemudian dirapikan dulu. Ini fungsi mainnya. Dia mengeluarkan atau membuang exception IO atau input output. Jadi exception IO itu juga ada sendiri. Pertama dia inisiasikan file reader. Ini objek ini ditugaskan untuk membaca input dari file. Diinisiasikan dulu terlebih dahulu agar dapat diisi. Ini file reader ini diambil dari library java.io. Kemudian dipanggil try untuk mencoba apakah ada exception atau tidak. Kemudian dipanggil dalam variabel source stream new file reader test.txt. Nah, sedangkan file test.txt itu tata letaknya atau posisinya dalam directory harus sama dengan tata letak dari program Java ini, dari satu program Java ini. Letak directory-nya harus sama. Nah, kemudian ini dicoba untuk diubah menjadi string dengan menggunakan while. Jadi misalkan int tmp sama dengan source stream.read. Nah, ini dicoba apakah ada isinya atau tidak. Kalau ada nanti dikeluarkan satu persatu. Kalau enggak ada berarti enggak usah. Nah, ini catch-nya enggak ada karena sudah dibuang. Jadi nanti catch-nya atau catch dari exception-nya tidak akan ditampilkan di terminal. Kemudian terakhir, nah ini gunanya dari finally yang saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu untuk menghapus sampah dari percobaan try. Karena file txt-nya ini tidak ada atau saya sendiri tidak punya, maka nanti kalau dijalankan tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, kita lihat contoh lagi, misalkan
ini byte stream, kemudian ini sama seperti tadi ya, intinya input output itu terdapat library tersendiri. Nah, ternyata semuanya sama saja. Silakan output stream. Kita pilih output stream. Nah, ini kita ambil output stream. Nah, kemudian kita bahas. Ini awalnya dia memakai objek output stream, kemudian diambil dari file output stream, file.txt, diambil dari file.txt, kemudian diinisiasikan dengan deret angka dengan data type byte, kemudian OS ini output streamnya dituliskan sejumlah deret dari variabel b ini, kemudian os.flush kemudian diulangi lagi for os.write. Nah, ini write ini sebenarnya digunakan untuk menuliskan value atau inputan ke dalam file txt ini. Dan nanti hasilnya file txt akan terisi dengan angka-angka di sini. 65, 66, 67, 68, kemudian ini ada for juga, kemudian di flush. Jadi fungsi dari flush itu adalah flush. Nah, fungsinya flush ini dia untuk menekan hasil dari penulisan write ini. Kemudian terakhir objek output stream ini harus dihapus agar tidak membebani memori. Kalau sudah memakai, jangan lupa di close. Nah, kira-kira itu saja, banyak sekali fungsi atau input output dari bahasa Java ini, terutama yang ada di dalam java.io. Kalian dapat pelajari sendiri di Geeksurgeek atau platform lainnya. Sekian.